Shalom Liberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang setiap kami bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, di sore hari ini. Kita boleh masuk di bulan yang baru. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan Yesus yang baru, mujizat yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru lebih sempurna lagi Tuhan Yesus mau nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya kalau berkat Tuhan yang baru tercurah bagi setiap kita sore hari ini. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sikapkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus untuk datang menyembah, memuji nama Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk sore hari yang indah ini Tuhan Yesus masih berikan bagi setiap kami. Kesempatan yang indah juga Tuhan Yesus masih percayakan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang menyembah Tuhan, untuk kami boleh datang bersatu, berkumpul, bersekutu di rumah kudusnya Tuhan di sore hari ini Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan. Namun satu yang kami percaya, semua karena tuntunan Tuhan lewat Roh Kudusnya Tuhan Yesus yang sempurna selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur terlebih kami boleh masuk di hari yang baru, kami boleh masuk di minggu yang baru, kami boleh ada di bulan yang baru. Kami percaya kekuatan kami semuanya berasal daripadamu Bapa. Kami mau katakan kami gak mampu kalau tanpa Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami gak bisa untuk menghadapi setiap masalah, pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami kalau bukan karena Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Oleh karena Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan, sebab ini yang bisa kami berikan, yang bisa kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Setiap pujian, setiap penyembahan kami, biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, nama Tuhan saja ini permuliakan, ditinggikan. Maka kami percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Yesus yang turun atas setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jalan ibadah kami pada sore hari dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya, biarlah kemuliaan hadirat Tuhan Yesus saja yang kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau nantikan curahan Roh Kudusnya Tuhan. Kuasanya Tuhan dinyatakan bagi setiap kita, yang menguatkan setiap kita, yang mengubahkan setiap kita, yang memberkati setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jangan
datang menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari hati kita sama-sama umat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sambil tutup matamu umat Tuhan, katakan Allah Roh Kudus. Bawa hatimu sama Tuhan Yesus. Dia yang ubahkan setiap kita. Ubah hatiku, jadikan Kau yang jamah kami. Jamalah ku rindu hari. Angkat tangan kita dua mari. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia hanya bagimu Tuhan. Lebih lagi masuk hadirat Tuhan Yesus, sembah Dia. Ku sembah Kudus, oh Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Sungguh Engkau yang mulia Tuhan, segala pujian bagimu. Angkat tangan kita lebih lagi, oh Tuhan. Ku
namamu Tuhan. Kudus namamu Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang bertata di tempat maha tinggi, menjadi kebanggaan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau katakan hanya ini yang bisa kami persembahkan bagi namamu Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap pengagungan kami, sebab namamu kudus, namamu layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau datang lagi lebih bernyanyi buat Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kita tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus sore hari ini. Biarkan rohmu datang menyembah Tuhan Yesus sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Tutup matamu, angkat tangan kita doa. Kudus namamu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Bebaskan hatimu, bebaskan rohmu, kita menyembah Tuhan sore hari ini. Angkat suaramu. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan. Penuhi tahtanya dengan pujian kita sore hari ini buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
tepuk tangan di atas kepala kita, sorak-sorai lebih dahsyat di atas kepalamu. Sorakan haleluya. Biarlah setiap kami yang datang menyembah Tuhan Yesus, datang memuji nama Tuhan. Bahkan biarlah surga dan bumi penuh dengan pujian, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur, bahkan kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang indah. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Lalu kami nantikan hadirat Tuhan lewat sukacita sorga. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di siang sore hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jumpai kiri kanan berikan salam. Awal bulan kita memuji Tuhan Yesus. Kita percaya bulan yang baru Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia setia selama-lamanya. Gereja Tiberias, angkat suaramu. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita mengucap syukur sama-sama. Haleluya. Lebih keras lagi sama-sama sama Tuhan katakan. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Boleh lihat kiri kanannya sambil katakan saudara. Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya pasti, semua saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarga ya Tuhan. Ku cinta keluarga sekali. Katakannya semua yang saling mengasihi. Betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus. Semua angkat tangannya, lambaikan tanganmu. Haleluya. Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Biarlah siang hari ini terdengar pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Bersukacitalah, angkat suaramu, kita beriman bersama-sama. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara David
panglima kita. Gunakan semua senjata karena kuasa Roh Kudus. Are you ready, Tiberius? Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Raja kita luar biasa, amin. Kembali katakan. Dengarkanlah suara David memanggil. Semua umat Tuhan mendengar panggilan dari surga untuk memuji Sang Raja, amin. Yes. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi majinya. Bersiap maju, janganlah dengar. Yesus panglima kita. Oh, gunakan semua senjata karena kuasa Roh Kudus. Mari meloncat bagi Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Terima lagi Tuhan. Pujian bagi Allah kami. Angkat tangan semua sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga untuk hidupmu, hidupku, amin. Bahwa Yesuslah api kemuliaan-Nya tercurah bagi keluargamu, tercurah bagi hidupmu, saudara. Minta Tuhan menguasai hidup kita selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta Tuhan. Kami bermazmur di hadapan Tuhan Yesus, haleluya. Semua api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Di antara raja itu ada yang bangkit mengalahkan maut. Namanya siapa? Yesus, amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan perkara yang luar biasa. Untuk itu mari jangan lelah, jangan lengah. Tuhan Yesus pasti menyatakan janji bagi setiap kita. Percaya, berkatakan amin, saudara. Tepuk tangan, come on. Terpujilah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Angkat tanganmu. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Syukur kami karena iman kita kepada Kristus, amin. Haleluya.
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus, yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, amin, bekerja bersamamu. Gerakan kakimu saudara, memuji Tuhanlah. Sebab iman kita dalam firman ini sama-sama. Atas segalanya ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biar musik menyambut Tuhan, kasih lu tepuk tangan bagi dia, amin. Biar setiap hati yang terluka, setiap luka dibalut oleh kasih Kristus, amin. Jangan lelah. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup setiap kita. Kita mulai bulan yang baru dengan pujian, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Lembutkan setiap hati, gemburkan setiap jiwa Tuhan. Sebab firman ini kami mau tabur dalam hati setiap kami, agar hidup kami boleh berbuah, haleluya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terimalah nih Tuhan, rasa pujian kami bukan karena perasaan, tapi karena iman kami kepada Kristus. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama tundukkan hati kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang boleh Tuhan limpahkan bagi setiap kami pada sore hari ini. Doa kami ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, baik setiap kami yang hadir secara langsung, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, biarlah kemuliaan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Biar setiap kami yang beribadah, biar setiap kami yang melayani, oleh kuasa kasih-Mu Roh Kudus, Engkau yang siapkan setiap kami untuk dibangun atas dasar iman, untuk hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, biar melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami ya Roh Kudus, baharui setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguni, siap untuk dituai.
menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Ini doa kami ya Tuhan, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita pada sore hari ini. Sama-sama Tiberias. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Kami nantikan lawatan-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap kami, keluarga kami sore hari ini. Layang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini doa kami, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Mu dinyatakan sore hari ini, melawat setiap hati yang haus akan Tuhan. Berlimpah, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini mari Tiberias yang mau dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama dengan pujian kita, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja, kita bangkit sebagai umat-umat Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan, nyatakan pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini yang akan kita berikan tepuk tangan sore kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama Tiberias, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah.
kami yang telah berikan tubuh darahnya bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Engkau Tuhan yang membaharui setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang percaya kuasa Tuhan nyata, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan pada sore hari kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Untuk mengatur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita harus hidup yang teratur dan diatur ya. Hidup yang diatur atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita. Kita tidak mau ikut dunia. Kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemaran ya, dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus, dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur. Kita tidak ego ya, kita matikan ego kita tidak duniawi, dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap umat Tuhan. Suara gembala hari ini dengan judul Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya rombasikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kami semua diundang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai yang ke-6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 yang ke-4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Dan yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sore hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini, kita sambut firman Tuhan. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa melewati bulan Mei dan Tuhan masih izinkan kami masuk di bulan Juni. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat menolong kami. Karena Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan. Ibadah Minggu Raya setiap hari Minggu di tempat ini, di Tiberias Bekasi Town Square. Kita sudah masuk bulan Juni, Bapak Ibu, tidak terasa 6 bulan ya, dengan sangat cepat kita sudah lewati dengan baik. Doa saya Bapak Ibu tetap semangat, amin ya. Tetap semangat menjalani hidup, tetap selalu dekat sama Tuhan ya. Tantangan-tantangan yang Bapak Ibu sedang hadapi ya, pekerjaan sulit, masa sukar dan sebagainya, jangan membuat kita mundur ya, tapi harus fight terus. Ya, ingat perjuangan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan selalu ada di pihak kita, amin. Ya, untuk menjaga, menyertai dan menolong Bapak Ibu dan saya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah bukan kapan ia datang, tapi bagaimana kita hidup. Ya, bukan kapan ia datang, tapi bagaimana ia hidup. Ya, kita pelajari dari Alkitab kita, dari Matius 24 ayatnya yang ke-42. Matius 24 ayatnya yang ke-42. Silakan Pak. Matius 24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa fokus orang percaya bukan pada menentukan waktu, tetapi pada hidup yang berjaga-jaga setiap hari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Alkitab khususnya Matius, dalam Matius 24-25 itu fokusnya tentang pengajaran khotbah tentang akhir zaman.
Kenapa dibikin itu? Supaya setiap kita yang membaca itu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kenaikan Tuhan Yesus yang kemarin kita peringati 29 Mei kemarin. Ya, disitulah Bapak Ibu bisa mempelajari Alkitab bahwa kelak Tuhan akan datang kembali. Dia yang mengatakan sendiri, aku akan datang kembali. Berarti apa? Berarti ada kedatangan yang kedua. Ya, setelah kedatangan yang pertama. Kedatangan pertama Allah menjadi manusia, Yesus namanya mati di atas kayu salib, menyelesaikan semua apa yang tidak bisa kita selesaikan, berbicara dosa, kutuk, penyakit dan sebagainya. Kedatangan kedua, second coming, Allah tidak menjadi Yesus lagi, tetapi dia datang sebagai raja dan hakim yang adil. Ya, ini kan menjadi apa? Menjadi suatu peringatan bagi kita. Kata peringatan itu konteksnya bukan negatif loh. Ya, peringatan itu berbicara bagaimana kasih Bapa memperingati anak-anaknya, diingatkan supaya apa? Manusia kadang kita lengah. Ya, kadang kita capek, kita sibuk dengan urusan dunia sampai lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Masalahnya Tuhan sudah janji gitu loh, aku akan datang kembali. Kalau Bapak Ibu baca kitab di Yohanes, bagaimana ada tulisan rumah Bapa di sana. Yesus mengatakan, aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya, supaya nanti di mana aku berada, engkau pun berada. Aku akan menjemput, kata Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bukan kapan Yesus datang. Kan banyak pertanyaan sekarang. Kapan Yesus datang? Hitung-hitungannya bagaimana dan sebagainya. Beberapa profesor teologi di TikTok saya nonton sama di YouTube, mereka tahu tuh hitung-hitungannya. Dari mulai Adam dan Hawa ke Yesus berapa ribu tahun, dari mulai Yesus ke zaman sekarang 2000 tahun, hitungannya mereka ada. Tetapi berapapun secanggih apapun manusia menganalisa waktu Tuhan, tetap rahasia kedatangan Tuhan itu hanya kerajaan sorga yang mempunyainya. Ya, tugas kita menganalisa nggak masalah. Karena apa? Karena sudah ada di Alkitab. Kita menganalisa apa? Masa sukar. Oh iya, benar masa sukar. Kita mendengar kata deru perang. Oh iya, deru perang. Iya kan? Israel, Palestina, Hamas, Rusia dengan Ukraine belum selesai. Iya kan, udah begitu Pakistan dengan India. Bahkan ada isu Bapak Ibu, Cina akan caplok Taiwan. Kalau Cina caplok Taiwan, Amerika pasti bela Taiwan. Nah, ini repot juga nih Bapak Ibu nih. Ya, peperangan di Asia. Dan ini bisa menggoncangkan geopolitik dan ekonomi dan semuanya. Jadi kalau kita mendengar hal itu, kita boleh menganalisa tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya persiapan. Bukan kapan ia datang, tapi bagaimana kita hidup. Ya, Matius 24 tadi mengatakan apa? Karena itu berjaga-jagalah. Pertanyaannya sederhana. Kita hidup tahun 2025 mulai Januari sampai Juni. Pertanyaannya selama 6 bulan kita hidup, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Kan kita bisa menganalisa. Bukan hanya Pak Pendeta doain dong supaya suamiku dapat pekerjaan, anakku bisa masuk kampus yang terbaik. Itu pasti kita dukung doa. Pertanyaannya adalah apa? Di luar itu bagaimana kita menjalani hidup dengan baik atau tidak? Evaluasi hidup kita sebelum waktunya terlambat. Ya, evaluasi hidup kita. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau datang menjemput Bapak Ibu dan saya. Ya, dimasukkan di dalam apa? Satu kerajaan yang kekal. Bukan suatu kebinasaan, tetapi everlasting. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Dan tempat itu sudah Tuhan siapkan Bapak Ibu. Makanya Alkitab luar biasa. Khususnya di kitab Matius 24, 25, khotbah tentang akhir zaman. Bukan untuk nakut-nakutin, bukan membuat kita menjadi ciut menghadapi akhir zaman, bukan. Tetapi mempersiapkan diri dengan baik. Supaya apa? Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dan saya akan menjadi mempelai Kristus. Amin. Mempelai Kristus berbicara apa? Ada persiapan. Kan di Alkitab ada dua bagaimana cara Tuhan datang. Yang pertama, Tuhan datang seperti pencuri. Ini berbicara orang Kristen yang gak berjaga-jaga, pencuri.
Ya, pencuri itu datang bisa jebolin rumah kita. Kenapa? Ya mungkin yang punya rumah nggak jaga kuncinya, ya tidur sebelum tidur nggak dicek kuncinya, akhirnya pencuri datang. Tetapi yang kedua, bagaimana cara Tuhan Yesus datang? Bagaimana kita dipersiapkan menjadi mempelai, 5 gadis bodoh dan bijaksana. Baca Alkitab. Ya, yang mempelai, yang bijaksana, dia mempersiapkan diri dengan baik. Yang bodoh, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ketika mempelai datang, mengundang semuanya masuk. Hanya yang bijaksana yang boleh masuk ke dalam pesta perkawinan. Yang bodoh tepuk apa pukul-pukul pintu. Izinkan saya masuk, izinkan saya masuk, izinkan saya masuk. Panitia mengatakan tidak bisa. Karena kamu tidak berjaga-jaga, kamu tidak ada persiapan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang tidak jadi warga sorga. Waktu yang panjang sudah Tuhan berikan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Ya, jangan sampai kasih Tuhan, kesabaran Tuhan membuat kita terlena. Ya, kerja boleh, bisnis oke. Saya percaya anak Tuhan pasti diberkati. Tapi jangan pernah lupa persiapkan hidup kita dengan baik. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga tepat pada waktunya akan menjemput Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apakah hidup kita saat ini mencerminkan kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Saya ulangi, apakah hidup kita saat ini mencerminkan kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ya, jadi bagaimana Pak persiapan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan? Oke, yang pertama, ini step yang pertama. Yang pertama adalah hiduplah dalam kekudusan. Kita lihat 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke. Apa maksud tadi ayat ini? Menanti Tuhan bukan sekedar tahu nubuat, tapi hidup dalam kekudusan yang nyata di tengah dunia yang penuh kompromi. Ketika saya baca 1 Petrus ini, Bapak Ibu, saya teringat bagaimana kehidupan Petrus sebelum bertobat. Ya, Petrus adalah murid Yesus. Ordal, orang dalamnya Tuhan, orang dalamnya Yesus. Ada 2 murid Yesus yang melakukan kesalahan. Yudas dengan Petrus, ini luar biasa. Yudas jual Yesus cuma untuk 30 keping perak. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tetapi Bapak Ibu lihat, orang yang punya dosa, yang menyangkal Yesus 3 kali, dia sendiri yang menulis tentang kekudusan. Kalau yang nulis dari perjanjian lama, Elia dan Henok, mungkin kita bilang, wih mantap juga. Kenapa? Karena Elia dan Henok, 2 orang kudusnya Allah, orang ini tidak mengalami kematian. Rapture, pengangkatan, ya, Henok 300 tahun bergaul dengan Allah. Kebayang gak Bapak Ibu 300 tahun bergaul dengan Allah? Intim, deep. Gak pernah jauh dari Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Dan Tuhan menghargai kehidupan Henok. Henok tidak mengalami kematian, terangkat ke surga. Yang kedua Elia. Bagaimana Elia luar biasa, hujan, minta hujan dan sebagainya, tergenapi. Tetapi dari sikap hidupnya Elia yang jaga kekudusan, akhirnya Elia terangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Kalau yang nulis ini Henok atau Elia, fine, tentang kekudusan. Kenapa? Karena hidup mereka tidak bercacat celah. Tapi yang tulis ini adalah Petrus. Ya, Petrus bertemu dengan Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus mengatakan, Petrus, jangan kau kembali menjadi penjala ikan. Ya, kembalilah untuk melayani, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus tanya itu. Dan akhirnya Petrus meninggalkan niatnya menjadi penjala ikan dan ikut Yesus kembali melayani. Karena apa? Karena Petrus frustasi. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, Yesus mati. Ya, dan dia tidak mungkin berpikir, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Yesus guruku. Aku sudahlah tinggalkan pelayanan, aku menjadi penjala ikan. Akhirnya Petrus mengatakan, iya, aku akan melayani kembali. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, saya sangat percaya. Ketika Yesus dengan Petrus bertemu, saya sangat percaya Yesus juga mengingatkan kepada Petrus, Petrus jaga pertobatan dan jaga kekudusan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu baca ayat tadi, bisa dikeluarkan ayat 15.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuh lihat, ada kata memanggil. Inilah yang dilakukan Yesus, memanggil Petrus untuk kembali melayani, untuk kembali bertobat, untuk kembali hidup dalam kekudusan. Hal yang sama Petrus tulis untuk Bapak Ibu dan saya. Sebagaimana Yesus memanggil Petrus untuk hidup kudus, Yesus juga memanggil Bapak Ibu dan saya untuk hidup kudus. Dan di ayat 16, bisa dikeluarkan 16-nya sebentar, ditekankan lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi panggilan kita sebagai anak Tuhan jelas, clear. Kita dipanggil bukan untuk melakukan dosa, kita dipanggil bukan melakukan untuk hidup sia-sia, tetapi dipanggil oleh Tuhan name by name, nama demi nama. Dipanggil untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gimana jemaat Tiberias harus ingat bahwa kita diberi banyak oleh Tuhan. Hidup adalah anugerah. Tapi balik lagi, ada satu sikap yang Tuhan minta kepada manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Ada haleluya Tiberias, amin. Amin jemaat Tiberias ya, siapapun yang nonton live streaming. Ini bukan zaman lagi kita bikin dosa, bikin ngaco-ngaco hidup kita. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita hidup di dalam kedagingan kita? Mau sampai kapan? Ya, apakah kita terus hidup dengan kedagingan kita? Apakah kita mau terus hidup seperti orang dunia yang sudah tidak takut lagi dalam dosa, yang tidak takut lagi tentang efek dari dosa, yang sudah tidak menghormati Tuhan? Ya, seharusnya kita harus sudah mikir hari ini. Kenapa? Sesuai dengan analisa Alkitab, Bapak Ibu dan saya sudah masuk dalam kehidupan akhir zaman. Saya agak terusik Bapak Ibu dengan TikTok yang ada orang pakai video AI itu ada di neraka Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh cek nanti di TikTok ya. Bagaimana suatu video ya, video orang, terus dia sudah AI bikin begitu, terus seakan-akan dia di neraka. Dia bilang begini, halo, hari ini hari pertama aku di neraka, katanya begitu. Terus saya melihat tulisan-tulisannya, Bang sesuai dengan omongan ya, katanya begitu. Ya selamanya aja Bang di neraka, katanya begitu. Bapak Ibu boleh cek di TikTok, neraka versi AI, ada orang di situ, orang Indonesia. Terus ada 2 orang ya masuk neraka begitu. Lu kenapa masuk neraka? Biasa judi online, katanya begitu. Ya kan, lu kenapa masuk neraka? Wah cewek gue banyak, ada ceweknya di belakang nari-nari gitu ya, cewek-cewek cantik. Nah bagi saya dunia sekarang sudah mempermainkan tentang kekekalan itu. Ya seakan-akan neraka itu dibikin lelucon, seakan-akan sorga itu dibikin lelucon. Orang Kristen kita tidak seperti itu. Kita serius mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kekekalan. Kekekalan bukan untuk dibecandain. Kekekalan bukan untuk disepelein. Sekali engkau masuk dalam kekekalan, engkau tidak bisa balik lagi ke dunia. Beda kalau misalnya seorang anak tinggal kelas, ya Pak saya tinggal kelas, engkau masih bisa ngulang. Ya, atau enggak kalau bapakmu punya uang, yaudah pindah aja sekolah yang lain. Pindah, tapi naik kelas di sana, bisa diatur. Tetapi ketika rohmu sudah keluar dan masuk dalam kekekalan, nggak bakal bisa Pak. Mau kita direktur utama, mau kita komisaris utama, mau kita orang kaya sebekasi, kita punya duit, nggak bisa kita nyogok Tuhan. Tuhan tolong dibantulah, Tuhan mau saham apa? Mau kripto, mau batu bara, mau minyak bumi, minyak goreng, minyak jelantah? Apa mau minyak zaitun Tuhan? Nah, nggak bisa. Ya kata Tuhan, apa yang kau dapatkan dalam kekekalan, itu karena perbuatan hidupmu selama kau hidup. Jadi persiapkan diri dengan baik. Dunia meledek-ledek tentang kekekalan. Dunia menganggap remeh tentang kekekalan. Tapi anak Tuhan mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam kekekalan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan Bapak Ibu dan saya sudah mempersiapkan rumah, mansion, cluster, suatu tempat yang tidak ada karat, tidak ada penyakit, tidak ada tangisan di sana, tidak ada penderitaan di sana. Bapak Ibu dan saya akan masuk dalam Yerusalem baru. Dan itu penuh dengan kebahagiaan selamanya bersama Tuhan Yesus ya. Makanya jaga pertobatan. Petrus
dapat kesempatan untuk bertobat dan akhirnya hidup kudus. Dan akhirnya dia yang menulis 1 Petrus tentang kekudusan. Berarti apa? Tuhan tidak melihat masa lalu kita kalau kita mau bertobat. Ya, selama kita mau bertobat, Tuhan welcome. Selama kita mau minta ampun, Tuhan welcome. Dosamu, dosaku merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju. Amin. Ya, siapa yang ikut Yesus? Ada Petrus bertobat, Maria Magdalena seorang pelacur. Coba lihat setelah Maria Magdalena bertobat, apakah dia jatuh lagi dalam dosanya? Tidak. Dia melayani Tuhan sampai dia mati. Petrus ketika dia bertobat jaga kekudusan, adakah Petrus bikin dosa lagi hidupnya? Tidak. Kisah para Rasul, sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sampai akhirnya dia mati, salib terbalik. Kenapa? Karena kalau salibnya sama, dia tidak mau seperti gurunya. Dia menghormati Yesus. Paulus, sebelum namanya Paulus, namanya Saulus, bunuh orang Kristen, pukul orang Kristen, aniaya orang Kristen, ditangkap Yesus, ditangkap Tuhan, jadi Paulus, sampai kepalanya dipenggal, tetap setia, jaga hidup kudus di dalam Tuhan. Jadi kekudusan bukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, bersama Tuhan kita bisa. Mau atau tidak, itu keputusan pribadi. Doa saya, mari kita semua hidup kudus. Bapak hidup kudus, ibu hidup kudus, anak hidup kudus. Berjuanglah mempunyai keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Suatu saat keluargamu, keluargaku terangkat ke sorga bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi apa langkah persiapan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama adalah hiduplah di dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bagaimana persiapan kita? Yang kedua adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Oke, hidup dalam kasih dan pengampunan. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Silakan Pak. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, apa maksud dari ayat ini? Hidup yang siap menyambut Tuhan ditandai dengan kasih, bukan dengan kebencian, dendam, atau iri hati. Alkitab mencatat Bapak Ibu, menjelang akhir zaman kasih itu kering. Ya, orang tidak lagi mengasihi, orang lebih senang mengejek, mengumpat, dan anak Tuhan terlena dengan situasi yang ada, sehingga gampang diadu domba. Ya, ini kan menjadi PR gereja. Kenapa? Karena gereja dengan para pendeta, dengan para konselor, kami sekarang banyak melayani suami istri, keluarga yang kasihnya sudah kering. Akhirnya tidak ada lagi kasih dan tidak ada pengampunan di sana. Ya, hati-hati Bapak Ibu, jangan kita mau diadu domba. Jaga kasih Tuhan, kasih agape yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jaga kasih itu. Suami menjaga kasih, istri menjaga kasih, orang tua menjaga kasihnya terhadap anaknya, anak menjaga kasih terhadap orang tua. Hal itu bisa terus ada kalau keluarga itu terkoneksi dengan kerajaan sorga. Kasih itu nggak bisa dibuat-buat, itu namanya fake. Kasih itu nggak bisa, ya aku mengasihi kamu. Ya, dengan senyum episoden, aku mengasihi kamu. Tapi kalau kita ada kepekaan, ada Roh Kudus, kita bisa ngerti palsu ini orang. Senyumnya dipaksa, tertawanya dipaksa, ya menolongnya kayaknya berat banget. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus di sana, tidak ada Tidak ada ketulusan. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus menuntun kita, kita melakukan kasih dan apalagi tentang pengampunan, gak usah disuruh-suruh. Orang bisa menilai kita dengan baik. Orang ini penuh dengan kasih, ya nolongnya tulus loh. Ya, orang ini mengasihi dengan baik, ya tolongnya tulus. Kenapa? Mama bisa merasakan hal itu. Hari ini yang Tuhan ingatkan, mari kita hidup di dalam kasih, amin. Dan pengampunan. Ya, jangan tahan untuk mengampuni orang. Ya, jangan ditahan lagi untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Sepanjang hari ini saya katakan, sebelum Bapak Ibu dan saya dijemput oleh Tuhan,
pastikan kita sudah berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Minimal keluarga. Gak usah, Pak saya mau berdamai dengan kampung sana, oh kejauhan kampungnya. Ya, Pak saya di Bekasi Timur, saya mau berdamai dengan ada orang di Bekasi Barat, ah kejauhan. Mungkin orangnya juga udah gak tahu kemana. Tapi minimal keluarga kita, circle terdekat. Kalau orang tua kita masih hidup, pastikan anak berdamai dengan orang tua, pastikan orang tua berdamai dengan anak, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini penting. Karena kalau tidak mengampuni, hal itu menghambat kita jadi warga surga. Apapun yang terjadi, masalah apapun. Saya tahu, Pak dia sudah kurang ngajar, dia tipu saya, dia ini. Sakit hati saya, Pak. Bahasa Inggrisnya, haci rohaku. Itu bahasa Inggrisnya. Haci rohaku. Ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu ya. Habis pemberkatan nikah di daerah Grogol. Ada satu hotel depan Trisakti. Saya dapat pelayanan pemberkatan nikah. Setelah itu tim saya kasih tahu sama saya. Bang sekalian pulang ke Cawang. Kita lewat rumah sakit Pelni yang di arah Petamburan tuh. Ya Selipi kita ke kiri. Udah Petamburan. Sebelum Petamburan, rumah sakit Pelni sebelah kiri. Setelah hotel Santika kalau nggak salah. Masuk situ. Ada seorang anak gadis Bapak Ibu masuk ruang ICU. Ya, jadi mamanya telepon tim saya. Dan tim saya bilang, Pendeta Alek bisa sekalian jalan pulang. Saya datang ke rumah sakit itu. Sebelum masuk ke ruang ICU, mamanya bilang saya, anak saya ini Pak kepahitan. Kenapa? Dia sudah banyak tolong orang. Orang yang dia tolong jahat sama dia. Ya teman-temannya dikasih tender, dikasih usaha, dapat bisnis, mereka dapat uang dari usaha, dari pertolongan perempuan ini. Tapi mereka jahat terhadap perempuan ini, anak gadis ini. Akhirnya kita masuk ke ruang ICU. Puji Tuhan bisa ngomong Bapak Ibu. Kebanyakan saya masuk ke ruang ICU, setiap jemaatnya udah pada ngorok semua, udah pakai selang. Kita mau nuntun minta ampun sama Tuhan, pertobatan udah gak bisa. Tapi puji Tuhan ini anak gadis bisa. Tapi sudah lemah, sudah kurus, berat badan turun sampai 15-20 kilo. Akhirnya saya ngobrol ya gimana. Akhirnya kalau saya sudah dapat kisi-kisi dari mamanya. Saya bilang, Dek mau mengampuni gak? Dia diam. Saya tanya sekali lagi, Dek mau mengampuni gak? Mau Pak. Saya dapat informasi kamu kepahitan ya? Iya Pak, saya kepahitan dengan teman-teman saya. Mereka jahat sama saya. Pertanyaannya Adek mau mengampuni gak? Adek mau sehat gak? Adek mau pulih gak? Dan yang paling utama Adek mau gak berkenan di hadapan Tuhan? Mau Bang, aku mau sehat. Ampuni orang yang bersalah kepadamu karena bukan dari Pendeta Alex, firman Tuhan yang mengatakan. Lama dia mikirnya. Saya bilang dalam hati saya, Dek jangan lama-lama deh, gue udah lapar Dek, dalam hati saya juga gitu kan. Kita udah pengen pulang ini, udah capek ini ya kan. Udah 7:30 besok udah khotbah lagi hari Minggu Bapak Ibu kan. Akhirnya dia oke Bang. Waktu dia mau sebut namanya banyak loh, mulutnya gemeter, gitu kayak orang stroke, gitu. Karena apa? Balik lagi, kedagingan maunya membalas. Kedagingan maunya caci maki. Kedagingan maunya marah. Ya kan? Dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada dia, ampuni, 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 ampuni. Udah, akhirnya dia sebut namanya si ini. Tuhan aku, saya tuntun. Sebutkan namanya, saya tuntun ya. Tuhan Yesus aku mengampuni si A, si B, si C. Banyak Bapak Ibu yang dia tolong. Dan banyak juga yang jahat sama dia. Akhirnya setelah beres, dia tenang, plong. Mukanya kayak, aduh Pak Pendeta saya lega banget bisa mengampuni orang-orang ini. Puji Tuhan, itulah firman memberikan kelegaan, saya bilang. Beres, saya pulang. Besok saya khotbahnya di Bidek. Saya khotbah. Minggu depannya, saya dapat jadwal di Bidek, BSD. Setelah ECBD, saya di Bidek sesi ketiga. Seorang ibu bawa anak perempuannya, saya nggak hafal itu sama mereka siapa. Dan akhirnya dia bilang, Pak Pendeta tolong doain anak saya. Ini yang Pak Pendeta doain di ICU rumah sakit Pelni. Hah, dalam hati saya, hidup orang ini. Disangka saya sudah selesai gitu kan. Karena udah ruang ICU kan, kalau kalau mendengar kata icu, itu bahasa Sunda kalau icu ya kan. Cu ya kan. Kalau dengar kata ICU atau ICU, pasti konteksnya, wah bentar lagi meninggal nih. Kan begitu pandangan kita seorang awam. Tapi ini hidup loh, dia datang ke gereja. Pak ini kan yang Pak Alek doain minggu kemarin Pak di rumah sakit Pelni. Hah? Dek kamu hidup Dek, hidup banget. Mantap saya bilang.
Ya, coba kalau dia nggak mengampuni, mungkin ceritanya berbeda. Dia akan mati dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Dan mohon maaf, ketika rohnya keluar, emang sorga mau terima? Enggak. Gak ada sorga mau menerima orang yang belum mengampuni, Pak. Gak ada sorga yang mau menerima mati dengan kebencian, dengan kepahitan. Bereskan itu sebelum kita dipanggil Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita dipanggil Tuhan, hati kita sudah penuh dengan pengampunan dan ucapan syukur. Sayang dong, dari kecil udah Kristen, udah detik-detik lagi mau masuk sorga, endingnya ditolak sama sorga. Kenapa? Engkau belum mengampuni bapakmu yang di Tarutung sana. 10 tahun kau belum pulang karena kau benci bapakmu. Karena dulu kau sering digimbal pakai rotan, katanya begitu. Gak bisa. Makanya kan tadi saya ingatkan, sebelum kita mati, pastikan kita sudah berdamai dengan keluarga kita. Saya tahu mungkin berat, ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang pernah dilewati. Tidak mudah. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Karena apa? Itu baik buat masa depan kita. Amin. Ya, itu baik. Ya, kakak beradik harus mengampuni. Ya, istri sama mertua harus mengampuni. Ya, sama Eda harus mengampuni. Siapa yang masih punya Eda mengampuni? Biasa ibu-ibu di sekolah anak saya kan kalau lagi kumpul-kumpul, ini cerita istri saya. Ya, wow, ibu-ibu Batak lah, ya kan. Ngobrol, istri saya kan Manado, jadi dia Manado sendiri, yang lain Batak. Ngobrol-ngobrol lah. Pulang, ya kan. Wih bang, si mama ini cerita dia ribut sama Edanya, katanya begitu ya kan. Kau kira Eda, kau bisa lawan-lawan aku? Dia bilang sama istri, gua lawan Win, Eda gua Win, enak aja. Dia mau nginjak-injak gua. Eda, gua berani sama lo Eda, katanya begitu. Siapa yang punya konflik dengan Eda? Hari ini ampuni mereka, ampuni si Eda. Ampuni si Eda. Ampuni si Lae. Karena itu perintah Tuhan, amin. Ya, siapa kita kok nggak mau ngampuni? Karena kita juga sudah diampuni sama Tuhan, amin ya. Rupanya untuk menyiapkan masuk dalam kerajaan surga, kasih dan pengampunan itu hal yang diajarkan Tuhan. Mari kita jaga kasih mula-mula keluarga dan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, persiapan apa untuk kedatangan Tuhan kedua kali? Hiduplah dalam tugas dan pelayanan. Ya, Lukas 12 ayatnya ke-43. Silakan Pak. Lukas 12 ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tuhan mencari bukan yang hanya menunggu, tapi yang setia bekerja di ladangnya sampai ia datang kembali. Setiap kita udah mendapatkan porsinya masing-masing. Saya 5 tahun terakhir ini akhirnya saya menyadari memang takdir saya tuh jadi pendeta, Bapak Ibu. Akhirnya saya menyadari, oh memang Tuhan mau saya jadi pendeta. Walaupun background saya S1 saya pertamanya akuntansi. Setelah saya menyadari ini, saya berjuang ya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Sama, setiap kita Tuhan kasih tanggung jawab masing-masing. Ya, pekerjaan yang Tuhan berikan, jadikanlah itu pelayanan kita. Karena enggak semuanya jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Kalau semuanya jemaat Betos ini hampir 800-900 ini jadi pendeta, ketika saya khotbah saya ngomong sama bangku. Shalom Tiberias, kagak ada orangnya Bapak Ibu. Itu kan waktu zaman Covid kemarin tuh, yang gereja cuma seminggu sekali, dapat jadwal Gading Nias, itu saya ngomong sama bangku Bapak Ibu. Shalom, diem semua ya kan. Ada sukacita, diem semua. Saya bilang gila ini Covid ya, bikin kita ngomong sendiri depan kamera Bapak Ibu ya kan. Kita bikin lucu, kita sendiri yang tertawa. Itu zaman Covid itu luar biasa loh pengalamannya aduh. Akhirnya apa? Saya suruh pemain musik Asyar
Duduk aja depan gua dah, saya bilang. Lu dengerin aja khotbah gua. Pokoknya kalau gua lucu lu ketawa ya. Jadi ada feedback ya, lagi-lagi ketawa, saya agak terhibur juga Bapak Ibu ya kan. Kalau kayak gini kan enak, ya kan begitu. Pak, saya dipakai Tuhan sebagai lawyer. Jadilah lawyer yang baik, melayani, tolong orang Pak. Pak, saya sudah menyelesaikan dokter, menjadi spesialis penyakit dalam. Pak, jadilah dokter spesialis penyakit dalam yang mau melayani. Ya, karena apa? Karena Alkitab mengatakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Doa saya, ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin ya. Lakukan yang terbaik. Pekerjaan itu bukan buat bersungut-sungut, tetapi jadikan pekerjaan yang Tuhan percayakan pelayanan kita di sana. Hari ini saya mendoakan ada beberapa jemaat yang kalau nggak salah besok sudah mulai PNS ya. Udah mulai kerja PNS yang baru. Jadi besok tuh udah mulai orientasi hari pertama. Ada yang kerja tadi di Kementerian Dalam Negeri kalau nggak saya lupa, sama Kementerian Lingkungan Hidup ya kalau nggak salah, itu di daerah Arah Halim. Kalau saya nggak salah, tadi minta doain. Saya katakan sama mereka, yang berjuang masuk PNS banyak. Tapi yang kepilih kalian, berarti apa? Anugerah Tuhan besar. Ya, selama jadi PNS jangan korupsi. Kalau sudah diangkat naik dari eselon, udah masuk eselon 1 dapat beasiswa, udah jadi dirjen apa, sekretaris sekda atau apa eselon, jangan. Lakukan yang terbaik, saya katakan. Ya, karena apa? Karena jenjang karir itu gampang bagi Tuhan. Tapi sekali salah, jatuhnya sakit hati. Ya, makanya siapapun yang dipercaya oleh Tuhan di bidang apapun, jadikanlah hal itu buat kita untuk melayani Tuhan. Doa saya, waktu Yesus datang, kita sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Itu dia. Kesimpulan dalam khotbah saya, apa? Kekekalan bukan soal nanti, tapi soal bagaimana kita hidup hari ini. Ingat jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Berjaga-jagalah, persiapkan diri dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di sorga. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun tiada yang lain.
kali bersama katakan, tetaplah Allah selama-lamanya. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan sampai kita dengan persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan kiranya Tuhan Yesus berkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore dan malam hari ini. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan roti dan anggur sudah dipersiapkan. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di ruang operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan di akhir zaman ini. Persiapkan diri dengan baik untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Ya, siap. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Hidup kami anak-anak Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Pak Koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, kami berdoa gembala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna, melayani bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, melayani penuh kuasa dan mujizat, dijauhkan dari segala yang jahat. Seluruh jemaat Tiberias yang ada di Betos dan live streaming, Tuhan berkati dimanapun mereka melangkah, dijaga malaikat. Tolak celaka, tolak bahaya. Di akhir zaman ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Jauhkan kami dari penyakit sampar, jauhkan kami dari rencana si jahat. Tutup bungkus kami sempurna dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Rindu belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus.